Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang tenses, masih dalam tenses simple tense. Nah, simple tense kan kemarin kita sudah belajar tentang simple present dan simple past. Nah, sekarang kita belajar tentang simple future. Nah, apa sih simple future itu? Simple future itu adalah suatu tenses yang akan kita gunakan untuk kejadian atau perbuatan yang akan dikerjakan atau yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi dia itu masih rencana yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Nah, di sini untuk keterangan waktunya, untuk simple future di sini masa yang sudah lewat, sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya di sini yang ditandai adalah masa yang akan datang. Karena simple future sendiri adalah untuk kejadian yang akan datang. Nah, contohnya kayak it will snow tomorrow, it is going to snow tomorrow. Nah, meaningnya atau arti dari will di sini akan sama dengan is going to, yang artinya dia masih mengira-ngira atau merencanakan. Nah, akan turun akan turun salju besok, jadi dia mengira-ngira, belum pasti itu terjadi. Nah, contoh yang kedua yaitu menggunakan Tom will watch television tonight. Nah, ini Tom is going to watch television tonight. Jadi sama ya, meaningnya antara will dan is going to ini adalah sama. Nah, artinya kejadian yang secara umum yang akan datang. Jadi dia masih berupa rencana ya, yang akan direncanakan atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, tenses ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu digunakan untuk kejadian atau perbuatan yang akan dikerjakan atau yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, itu adalah suatu rencana atau kejadian yang akan direncanakan untuk dilakukan. Nah, contoh di sini ada formulanya. Subject, will atau shall. Verb 1, di sini ada objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya ada subject, will atau shall. Tambahin not ya, jangan lupa di sini ada verb 1 ditambahin objek. Nah, kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatifnya ada will atau shall, ada subject, verb 1, ada objeknya. Nah, di sini untuk will itu bisa digunakan untuk semua subjek, untuk seluruh subjek. Dia bisa pakai they, we, are, you, I, you maksudnya. Kemudian sedangkan kalau shall itu tidak bisa. Nah, shall itu hanya bisa digunakan untuk I dan we saja. Beda dengan will. Tapi untuk penggunaannya masih sama. Shall sama will ini digunakan untuk yang akan datang atau yang masih akan direncanakan. Contohnya ya, dari sini dapat dilihat it will snow tomorrow, akan turun hujan besok. Nah, ini akan sama artinya is going to snow tomorrow. Kalimat negatifnya akan ditambahkan dengan not sesuai dengan formulanya. Kemudian untuk kalimat tanyanya, will it snow tomorrow? Nah, is it going to snow tomorrow? Kan sama ya. Nah, untuk kalimat ditanyanya, kalau dia will bisa pakai yes, it will snow tomorrow. Kalau pakai is going to, berarti yes, it is going to snow tomorrow. Itu juga untuk kalimat negatifnya. No, it is not going to snow tomorrow. Nah, kemudian ini ada contoh lain. I will go to school tomorrow morning. Ini ada kata keterangannya ya, tomorrow morning. Nah, kemudian she will go to BBC next Sunday boleh, next week boleh, next month, next year. Nah, kemudian kalau dia pakai WH question, berarti dia ditambahin aja what, who, where, which, why, how. Nah, di sini tinggal nambahin aja. What time will you go to BBC?
Jam berapa? Akan pergi ke BBC. Where will you go to tomorrow morning? Di mana kamu akan pergi besok? Itu kalimatnya kalau untuk pakai WH question. Cukup jelas ya. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh. Kita cari kalimatnya ya. Di sini sudah saya cari. Nah, maaf. Sambungannya terputus. Akan saya coba lagi. Untuk contoh lain ya. Contoh artikelnya sepertinya tadi ada. Nah, karena kita kemarin kan sudah belajar present, ada past. Nah, coba kita tentukan mana yang ada pastnya, ada presentnya. Nah, ini ya contohnya. First manuscript. Nah, ada id-nya. Berarti dia apa? Past. Ini ada is-nya. Is not. Berarti dia pakai present. Benar. Benar, what it is. Nah, it ada petik s ini bisa pakai was ataupun bisa pakai is, tergantung dari konteksnya ya. Nah, kemudian quickly. Nah, ini speech pakai s, berarti dia udah jelas present. Kemudian are, as. Nah, ini kita belum belajar ya. Ini continuous ya. Kemudian mana lagi? Various cases and exist ya. Are caustic ini kita juga belum belajar ya, yang pakai by. Kemudian are social culture. Nah, ini pakai present. Makes juga ada ciri-cirinya, ada x-nya. Kemudian I see many cases. I see. Nah, ini berarti pakainya present with are believable. Kita belum menemukan ya yang ada will-nya ya. Real life talking are three people who are. Ini present. Ini juga present. Ingat yang menggunakan to be, I'm, is, are, berarti dia tidak menggunakan subjek they, we, are, you. Subjeknya bisa yang lain. Subjeknya kalau is, nanti ini ketemunya dia di setelah is itu adalah kata benda atau kata sifat ataupun kata keterangannya ya. We should, ini juga belum. Past future. Ini will lose. Nah, ini adalah future ya. We will lose. Nah, ini pakai future ya. Kita cari lagi. Will grow up. Nah, ini ketemunya verb 1 langsung ya. However, ini juga kita belum belajar. Has a, ini itu tuh present dengan subjeknya the technology. Ini makanya pakainya has, karena ini kalau diganti menggantikan it, have-nya jadi has. Kemudian yang selanjutnya is, ini juga present. Selanjutnya is, ini juga present. Selanjutnya lagi have to, has to, ini juga kita belum belajar ya. Nowadays become, ini juga belum. Ini past tense, maksud saya we are able to, ini penggantian kita juga belum belajar. Kemudian we are able to juga pengganti modal ya. We are able to juga, ini kita belum belajar. Second is, nah ini present. Media, we are a medium that can be, ini juga kita belum belajar. When is used to,
juga kita belum belajar ya. Is also used to. Jadi kita sudah tahu ya, kemarin kita udah belajar present, past, sama future. Nah, untuk selanjutnya besok kita pertemuannya akan melanjutkan pertemuan yang tentang progresif ya, yaitu present progresif, past progresif, dan future progresif. Progresif ini yang continuous ya. Kalau di BT aja dia pakainya progresif. Demikian pembahasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.